Di sini aku juga izin ya buat teman-teman dari PT Livin Co untuk merecord wawancara kali ini supaya ada dokumentasinya. Oke, makasih Hana. Di sini langsung aja aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya aku mau bilang makasih untuk PT Livin Co atas kesediaannya untuk bisa diwawancara oleh tim aku dari KP Yasmin dan rekan. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Yasmin Lutfia. Di sini selaku partner dari KP Yasmin dan rekan mewakili teman-teman dari tim aku untuk mewawancarai dari PT Livin Co. Di sini kita nggak usah terlalu kaku-kaku banget, maksudnya relax aja. Di sini kita lebih ke sharing tentang apa ya, keadaan kondisi dari perusahaan teman-teman gitu, apalagi kondisi dari laporan keuangannya. Jadi kita bakal banyak tanya tentang hal itu. Nah, mungkin di sini untuk yang pertama itu, kemarin kan kita udah sempat ngajuin beberapa pertanyaan ya, dan udah dijawab sama teman-teman semua. Sebenarnya aku mau makasih juga. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan lagi ya, untuk siklus dari perusahaan teman-teman gitu kan di perusahaan apa ya penjualan itu kan pasti banyak siklusnya. Nah di sini aku pengen tanya untuk siklus dari penjualan, piutang, sama penerimaan itu dari perusahaan teman-teman itu siklusnya kayak gimana? Kayak prosedurnya itu kayak gimana? Jadi itu kayak urutan transaksinya apa dulu gitu Kak yang dilakuin gitu bukan? Ya boleh. Jadi kayak misalnya sebelum diadakan penjualan mungkin adanya apa bukti pemesanan atau gimana gitu. Mungkin dari alurnya dari awal gitu loh kayak jadi prosedur sebelum terjadinya penjualan gitu siklus penjualannya. Kalau untuk penjualan dan pembelian kita pakai PO dulu Kak atau biasanya request by email gitu. Terus baru kita dapat faktur atau ngeluarin faktur baru dilakukan pembayaran gitu Kak. Oke, untuk request yang ada di email itu bentuknya apa? Apakah cuman tulisan aja atau ada bentuk suratnya? Kalau request berbentuk PO sih Kak kita. Jadi ada dokumennya. Oh, ada bentuk dokumennya. Oke. Itu hanya untuk itu hanya untuk penjualan ya siklus apa penjualan. Kalau misalnya untuk yang piutang usaha itu siklusnya gimana? Kurang lebih sama sih Kak. Oke, aku juga mau nanya untuk faktur itu di link drive kalian itu belum ada ya? Faktur penjualan ada Kak. Faktur penjualan ada. Sebelumnya itu sempat kita cek ya dan beberapa itu emang masih belum lengkap untuk buktinya gitu. Jadi mungkin nanti mau minta tolong dilengkapin juga sih. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya dulu ya. Kan itu tadi siklus penjualan. Kalau dari siklus pembelian itu dari perusahaan Livin Co itu kayak gimana? Apakah boleh diulang tidak? Oh, dari siklus pembelian. Kalau misalkan dari pembelian, kalau misalkan secara kredit, itu kan kita
ngebuat PO ya seperti biasa. Terus juga nanti kita nerima faktur penjualan dari produsen atau agen yang kita beli. Seperti itu, Kak. Kalau misalkan pembelian secara tunai, kita ngajuin PO juga, terus nanti dapat faktur penjualan dari si yang kita beli, dan kita ngeluarin BKK. Seperti itu. Oke. Untuk siklus penyimpanan dan pengendalian kas, itu kalian kayak gimana? Mungkin ada penyimpanan dan pengendalian kas nggak sebelumnya? Kak, sebelumnya aku mau tanya kalau pengendalian kas itu sebenarnya kayak gimana sih Kak dan fungsinya itu buat apa? Sebenarnya kita juga kan kayak nggak ada gitu kan pengendalian kas. Dan belum tahu juga nih pengendalian kas ini fungsinya itu buat apa. Ya, jadi kalau misalnya untuk penyimpanan kas atau pengendalian kas kan kayak udah kayak apa ya? Kayak namanya aja gitu, penyimpanan atau pengendalian gitu. Jadi kayak sesuatu yang khusus untuk kalian lakuin untuk kas kalian, kayak misalnya penyimpanannya dibentuk dalam bentuk apa gitu, kayak ada berangkasnya atau apa. Jadi kayak pengendalian kas itu lebih ke penyimpanannya. Ya, penyimpanan dan pengendalian kan jadinya kayak apa ya? Ya itu tadi suatu kegiatan yang emang kalian lakukan khusus untuk kas kalian gitu. Kayak tadi penyimpanannya di berangkas atau gimana. Terus ada pengendalian khusus yang seperti apa buat kas kalian kayak gitu. Kalau misalnya ada, tolong jelaskan. Tapi kalau misalnya emang nggak ada, ya berarti dari PT Livin Co tidak melakukan tentang penyimpanan dan pengendalian kas gitu. Kayaknya kalau itu nggak ada deh Kak. Oke. Terus kalau misalnya untuk siklus atau cara penerimaan dan pengeluaran uang itu gimana? Kalau misalkan penerimaan ya dimasukinnya kita ke pendapatan dan dialokasiin ke kas dan bank. Kalau misalkan pengeluaran itu ke bukti kas keluar atau bayar kas seperti itu, Kak. Oke, terus aku mau nanya ini, untuk ada nggak sih ketentuan nominal kayak misalnya pengeluaran sebesar berapa itu harus menggunakan kayak akun bank atau harus pakai uang kas? Jadi misalnya nominal segini harus pakai uang kas, harus kalau dengan nominal segini harus pakai uang bank. Itu ada ketentuan kayak gitu nggak? Kalau untuk ketentuan seperti itu tidak ada sih, Kak, di kami. Oke, jadi untuk menentukan kalian bayarnya pakai kas atau bank itu dari mana? Kalau kami tuh di sini seringnya pakai yang bank itu, Kak. Tapi kalau misalkan nominalnya lebih dari 1 juta biasanya pakai bank. Tapi kalau misalkan kurang dari 1 juta pakai kas sih, Kak. Kalau biasanya kayak gitu. Ya, oke. Selanjutnya untuk siklus pengadaan dan pemakaian aset tetap, itu dari PT Livin Co kayak gimana? Maaf Kak, tadi di aku terputus-putus. Pertanyaannya apa ya?
Siklus pengadaan dan pemakaian aset tetap. Maaf Kak, sebelumnya maksudnya gimana ya Kak? Ya, maksudnya itu pengadaan dan pemakaian aset tetap. Mungkin kayak ketika kalian membeli, cara kalian membeli dari aset itu mungkin dari kegunaannya, terus ketika pemakaian aset tetap itu, kalian itu baru memakai aset tetapnya ketika beli atau dihitung, gimana ya, maksudnya pemakaian aset tetapnya itu dihitungnya setelah pembelian atau dihitung pada saat barang itu dipakai gitu, mungkin untuk aset tetapnya. Pada saat dipakai Kak. Oke, untuk berarti itu kan saat dipakai itu pas pemakaian ya. Pas pemakaian aset berarti untuk penyusutannya itu akan dinilai ketika aset itu dipakai, bukan aset itu dibeli. Nah, kalau misalnya untuk pengadaannya sendiri untuk aset tetap itu kan berarti proses pembeliannya. Nah, kalau misal untuk siklus pengadaan aset tetap atau pembelian dari aset tetap itu dari PT Livin & Co itu kayak gimana? Kak, maaf boleh diulang lagi nggak? Soalnya kayaknya terlalu cepat untuk dipahamin. Oke, kan tadi ini yang aku tanya itu siklus pengadaan dan pemakaian aset tetap ya. Dan tadi sudah dijawab juga kalau semisal untuk pemakaian aset tetap itu dilakukannya ketika barang itu dipakai gitu. Jadi kalau misalnya untuk aset tetap itu akan dilakukan penyusutan ketika barang itu dipakai gitu, pas pemakaian aset tetap. Nah, di sini kan tadi itu ada dua pertanyaan ya, pengadaan dan pemakaian. Kalau tadi kan yang udah dijawab itu adalah pemakaiannya.
Nah, kalau misalnya untuk pengadaan ini kan lebih ke baru pembelian gitu, pembelian dari aset tersebut gitu. Nah, kalau untuk pembelian aset dari PT Livin Co itu siklusnya atau caranya itu kayak gimana? Mungkin kalau misalkan pembelian dari aset tetapnya itu nanti kita eh, kayak ngebayar sewa dibayar di muka gitu guys Kak. Untuk pembelian aset tetapnya. Oke, berarti nggak yang langsung lunas gitu ya? Kalau semisal untuk kendaraan, Ya kalau misalkan tadi itu contohnya seperti misal pembelian gedung dan sebagainya, sewa gedung, kalau misalkan kendaraan langsung dibayar langsung gitu Kak, secara lunas, secara lunas. oke. Kalau misalnya untuk dari PT Livin Co ini untuk apa ya metode penyusutan dari aset tetapnya itu menggunakan metode apa? Atau kalian bingung ya karena belum menyusutkan kendaraannya? Maksudnya aset tetapnya belum disusutin ya? Iya, belum disusun sih Kak kemarin. Oke, karena kan kemarin juga ada sempat cek laporan keuangan ya, dan di situ juga nggak ada beban penyusutan. Jadi aku mau make sure aja kayak kendaraan kamu ini berarti belum sempat mengalami penyusutan tapi udah tutup buku kan ya? Iya betul. Oke, jadi memang nggak ada di laporan keuangan karena emang belum sempat susut tapi udah tutup buku gitu. Oke, nggak apa-apa. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ini untuk eh, siklus penggajian. Kalau misalnya untuk kayak bayar gaji di PT Livin Co itu kayak gimana? Mungkin dihitungnya per bulanan atau seperti apa? Terus untuk kalau boleh lebih tahu lagi kayak detail nominalnya itu ditentukannya berdasarkan apa? Untuk pembayaran gaji dilakukan setiap bulan, itu hitungannya dari manajer senilai 5% dari omset, bagian marketing 4% dari omset, bagian purchase 2% dari omset, dan bagian accounting 2% dari omset, Kak. Oh, jadi untuk gaji itu nantinya setiap bulannya akan berbeda-beda gitu ya jadinya. Nggak ada ketentuan kayak ya udah setiap eh, kayak manajer akan gajinya akan seperti itu gitu, akan dengan sebesar nominal itu terus gitu. Berarti akan ada perubahan ketika omsetnya berubah juga. Iya betul Kak. Oke. Untuk siklus penggunaan, persediaan dan produksi itu mungkin dari penggunaan persediaan itu mungkin kayak apa ya metode untuk uh, penggunaan persediaan. Jadi kayak persediaannya itu kapan akan digunakan? Apakah dengan metode LIFO, FIFO, terus juga dari produksinya juga sama. Kita
bisa dibilang belinya lebihan gitu ya buat Iya, ditaruh di betul, gudang Kak. juga gitu. Oke. Terus mungkin ini untuk pertanyaan siklus sudah selesai ya. Jadi kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Untuk PT Livin Co itu pernah nggak sih pas lagi pengiriman dari produsen, itu tuh awalnya transaksinya kredit, tapi kalian ubah jadi transaksi tunai biar langsung lunas gitu, biar langsung dilunasin. Itu pernah nggak? Nggak pernah sih, Kak. Oke, jadi kalau misalnya emang di ketentuan awalnya itu dari produsennya itu kredit, jadi kalian tetap akan membayar secara kredit gitu, nggak langsung tiba-tiba berubah jadi tunai gitu kan? Iya, betul. Jadi nggak dilunasin kalau misalkan masih kredit. Oke. Kalau misalnya untuk pembayaran kredit itu biasanya paling lama perjanjian itu berapa berapa hari ya? 30 hari, Kak. Oh, 30 hari. Kalau misalnya lewat dari 30 hari ada dikenain denda nggak dari produsennya? Kalian mungkin bingung kali ya, atau nggak pernah bayar utang lebih dari 30 hari? Iya, Oh aku iya. nggak pernah bayar utang lebih dari itu. Tapi kalau misalnya dari apa namanya? Kalau misalnya kalian beli secara kredit kan ya ada ketentuan gitu ya kayak 2%, 2/10, N/30 gitu. Jadi misalnya lewat dari 30 hari itu ada kena denda 2% atau kena inian. Itu ada gak di buktinya? Mungkin bisa lihat dari Terminnya cuma N/30, Kak, dari produsen. oh gitu. Oke. Mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk uraian proses dari penyiapan laporan keuangan sampai transaksi antar perusahaan, siapa aja yang terlibat dalam proses itu? Maaf, apakah boleh diulang? Ya, untuk proses dari penyiapan laporan keuangan sampai transaksi antar perusahaan, siapa saja yang terlibat dalam proses itu? Semuanya terlibat, mulai dari manajer, bagian purchase, penjualan, sampai accounting. Oke, semuanya terlibat ya. Nah, untuk dari manajer ini, untuk di PT Livin Co itu berperannya mungkin lebih spesifiknya seperti apa? Kalau untuk manajer sendiri itu tugasnya dari kami itu melakukan persetujuan atas transaksi keuangan perusahaan, terus juga mengelola dan mengawasi operasi harian dari pihak accounting, terus memenuhi tujuan dari akuntansi keuangan itu sendiri, terus mengawasi adanya laporan anggaran, persiapan anggaran atau analisis anggaran, dan mengambil keputusan penting dari segala
keputusan perusahaan tersebut. Seperti itu, Kak. Oke. Kalau misalnya dalam penyiapan laporan keuangan itu, nah itu kira-kira apa sih yang bakal PT Livin & Co lakukan dulu untuk proses penyiapan laporan keuangannya? Lebih ke uraiannya ya, prosesnya. Kita di awal mungkin ini Kak mengumpulkan bukti-bukti transaksinya, terus habis itu mengklasifikasikannya, terus nanti diinput sesuai dengan klasifikasi dari dokumen-dokumennya Kak. Oke, mungkin aku mau lebih tanya lagi kali ya tadi untuk klasifikasi dari dokumen-dokumen itu maksudnya yang dimaksud dari teman-teman itu lebih ke maksudnya kayak bukti kas masuknya kah atau maksudnya jenis dari bukti tersebut atau jenis dari apa ya permodalan atau gimana? Maksudnya klasifikasinya itu lebih mengarah ke arah mana? Sesuai dengan jenis buktinya, Kak. Kalau misalnya BKK, BKK, BKM gitu. Oh, oke. Kemudian untuk dari segi pencatatan jurnal penyesuaian gitu, untuk melakukan proses pencatatan jurnal penyesuaiannya itu dari PT Livin & Co itu bakal melakukan apa? Dan mungkin sekalian ini kali ya dengan siapa yang melakukannya gitu. Sama yang tadi penyiapan laporan keuangan itu dia siapa yang melakukannya. Bagian accounting Kak.
Ya, itu yang bagian accounting itu yang menyiapkan dari laporan keuangan ya? Iya, Kak, betul. Oke, mungkin ini kita balik dulu kali ya ke penyiapan laporan keuangannya dulu. Kalau misalnya penyiapan laporan keuangan ini biasanya kalian lakuinnya kapan aja? Maksudnya apakah setiap bulannya atau cuman di bulan-bulan tertentu kalian melakukan penyiapan laporan keuangan? Di setiap bulannya, Kak, kita menyiapkan laporan keuangan. Oke, di akhir bulan atau di awal bulan? Waktu closingan bulan kayak tutup buku gitu atau gimana? Di akhir bulan, Kak. Oke. Nah, untuk dari penyiapan laporan keuangan ini, kalau misalnya nanti udah jadi gitu, itu akan dicek atau direview oleh siapa? Maksudnya laporan keuangan setelah dibuat sama bagian accounting langsung direview sama siapa gitu, Kak? Iya, betul. Iya, sama Kan pasti bagian bakal bagian apa? manajer. Oke, bagian manajer. Nah, untuk membuktikan kalau misalnya laporan itu udah direview, itu biasanya ada dibubuhi tanda tangan kah atau diapain? Iya, Kak. Ditandatanganin. Oke, ditandatangani ya. Oke, itu berarti untuk proses dari penyiapan laporan keuangannya udah clear ya. Nah, hmm, untuk apa namanya untuk akun yang terkait dalam penyiapan laporan keuangan itu sifatnya keseluruhan kah atau hanya akun-akun tertentu yang menurut kalian itu wajib buat dilakukan penyusunan laporan keuangan? Kalau yang ada di laporan keuangan, akun-akun tertentu, Kak. Oke, akun-akun tertentu berarti nggak semua akun ya? Dan kalau misalnya akun-akun tertentu itu mungkin boleh dijelasin nggak? Maksudnya akun apa yang masuk ke laporan keuangan itu dari penyiapan laporan itu? Akun-akun yang masuk ke laporan keuangan itu berarti akun-akun yang sesuai dengan transaksi ya, Kak? Misalnya ada uh, kayak akun-akun biasanya kayak seperti kas, terus ya kendaraan segala macamnya. Oke, berarti yang tercatat ketika terjadinya transaksi ya. Oke, mungkin langsung lanjut aja. Tadi kan udah sempat disinggung ya tentang pencatatan jurnal penyesuaian. Nah, kalau misalnya untuk pencatatan jurnal penyesuaian ini itu yang melakukan pencatatan itu siapa? Untuk penyesuaian bagian accounting, Kak. Staf accounting.
ya staff accounting itu siapa ya di sini? Aku lupa namanya. Salah Wafa. Oh, oke. Nah, itu berarti dia yang melakukan penjurnalan, pembukuan dan segala macam berarti emang dipegangnya sama siapa tadi? Talah. Betul, Kak. Ya, benar berarti kamu yang pegang ya segala penjurnalan sama pembukuannya. Iya, Kak. Oke. Dan ini sama sih kayak tadi penyiapan laporan. Nah, kalau misal untuk pencatatan ini kan pasti akan ada pengecekan juga. Nah, untuk pengecekannya atau approvalnya itu dari siapa ya? Apakah dari manajer lagi atau ada kepala dari accounting-nya? Dari manajernya, Kak. Kayak dari manajernya ya. Nah, untuk akun terkait yang mungkin lebih signifikan untuk diadakan pencatatan jurnal penyesuaian itu ada gak? Kak, maksudnya akun terkait gimana ya, Kak? Kayak misalnya di di perusahaan kalian itu lebih banyak atau lebih memperhatikan satu akun gitu untuk diadakan penyesuaian, jurnal penyesuaian. Atau emang semua akun yang dibutuhkan aja emang yang ada terjadi itu dilakukan penyesuaian atau cuman ada beberapa kayak akun yang memang menjadi perhatian khusus. Mungkin beberapa akun aja sih, Kak, kayak misalkan sewa dibayar di muka, terus persediaannya, terus piutang usahanya, utangnya, seperti itu, Kak. Oke. Berarti untuk aset tetap itu jarang ya untuk diadakan pencatatan atas jurnal penyesuaiannya? Atau belum pernah melakukan? Kalau jurnal penyesuaian, kita emang belum melakukannya sih, Kak. Secara keseluruhan? Ini kalian bingung atau gimana ya guys? Tadi kan aku tanya, tadi kan sempat dibilang ya kalau misalnya belum melakukan jurnal penyesuaian. Nah, di sini aku mau make sure aja belum melakukan jurnal penyesuaian itu ketika dari awal kalian membangun perusahaan atau gimana gitu. Jadi maksudnya belum pernah melakukan jurnal penyesuaian sama sekali gitu dan udah tutup buku atau gimana? Iya belum, nggak kan kita buka perusahaan baru November. Jadi belum belum dilakukan penyesuaian juga kemarin karena bingung juga sebenarnya. Oke, berarti memang belum ada pelaksanaan untuk pencatatan jurnal penyesuaian lah ya ibaratnya. Oke, mungkin kita langsung lanjut lagi. Nah, untuk transaksi antar perusahaan. Untuk transaksi ini itu
terjadinya berupa apa gitu? Apakah berupa pinjaman dari pemegang saham atau kayak gimana? Kalau transaksinya itu berupa jual beli aja sih, kayak penjualan pembelian barang seperti itu. Oke, hanya terkait dari penjualan dan pembelian aja ya? Iya, Kak. Nah, untuk aktivitas pengkontrolan dari transaksi antar perusahaan ini biasanya direview juga kan ya sama seseorang mungkin di atasnya. Nah, itu biasanya yang review siapa? Manajernya lagi kah? Maksudnya pereviewan apa ya, Kak? Ya, kayak yang sebelumnya tadi kan kayak penyusunan laporan keuangan itu kan ketika udah selesai ada reviewnya lagi kan. Nah, ini kan juga termasuk transaksi antar perusahaan. Jadi ketika adanya transaksi untuk mereview atau ya membuktikan gitu. Kalau misalnya ini tuh udah tepat transaksinya itu biasanya direview lagi, direview ulang itu oleh siapa? Oleh manajernya atau ada kepala dari akuntansinya. Oleh manajernya, Kak. Oke, berarti ini dari transaksi antar perusahaan ini juga di-handle sama staff accounting-nya ya? Iya, Kak. Jadi staff accounting bagian penjualan pembelian itu masing-masing kan satu orang, dan yang mereviewnya itu nanti bakal manajer semuanya gitu. Oke, jadi dari staf penjualan sama pembelian itu ikut terlibat juga berarti dari transaksi antar perusahaan ini, bukan hanya staf accounting mungkin yang apa namanya merangkum gitu, merangkum dari terjadinya transaksi dia yang membuat dan baru direview oleh manajer atau emang mereka si staf penjualan sama pembelian ini ikut membantu staf accounting-nya atau gimana? Atau emang semuanya bekerja gitu? Mungkin kalau misalkan untuk transaksi jual beli itu bagian penjualan mau pembelian dan semuanya itu ikut terlibat sih, Kak. Misalkan bagian pembelian itu mau kan pembelian barang kepada produsen seperti itu. Terus nanti dicatat pengeluaran atau pemasukannya di staf accounting. Begitu juga di bagian penjualan gitu, Kak, kalau misalkan ada yang membeli ke kita seperti itu. Oke. Nah, dari transaksi yang sudah pernah terjadi gitu di perusahaan kalian, mungkin pernah nggak sih kayak misalnya pas lagi di tahap mau minta penandatangan nih oleh manajer atau approval dari manajer, kan ini kan emang diawasinya sama manajer ya. Nah, itu kira-kira pernah nggak ada penolakan atau tidak approval dari manajernya? Atau semua transaksi itu selalu aman, selalu approval atau gimana? Untuk sejauh ini sih belum ada penolakan sih, Kak. Oke, berarti aman-aman ya? Oke. Iya, Kak. Untuk berarti kalau misalnya aku tanya tentang akun terkait dari transaksi uh, yang terjadi antar perusahaan itu berarti semua akun penjualan sama pembelian atau mungkin dari PT Livin & Co ini punya akun yang emang dikhususkan untuk transaksi antar perusahaan itu? Kalau transaksi terkhusus untuk perusahaan itu nggak ada sih, Kak, yang umum aja seperti faktur penjualan, terus BKK, nota kontan, dan sebagainya. Seperti itu, Kak. Oke. Terus aku mau nanya, kalian ini membuat laporan konsolidasi nggak?
Kalau nggak buat nggak apa-apa kok, kan nggak semua perusahaan buat laporan konsolidasi. Enggak, Kak. Enggak buat kalau perusahaan kita. Oke, berarti nggak ada ya. Jadi nggak usah ditanyakan lebih lanjut gitu, karena nggak ada. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Hal-hal atau area tertentu yang perlu diperhatikan selama audit dan ada nggak menurut kalian kemungkinan adanya kecurangan? Jadi mungkin dari penyajian laporan keuangan kan tadi juga sempat udah dibahas ya, penyusunan laporan keuangannya. Nah, kalau semisal mungkin ini pandangan dari manajer atau staff accounting yang mungkin lebih banyak berperan. Kalau staff accounting itu kan pasti akan mengecek keseluruhan ya dari kas kecilnya atau dari penjualan, pembelian. Itu kan pasti bakal lebih paham gitu ke arah situ. Nah, mungkin kira-kira ada nggak sih dari hal-hal tersebut gitu yang menurut kalian akan adanya terjadi kecurangan? Maksudnya dari staff yang penjualan atau pembelian itu melakukan kecurangan kayak mengurang-urangi piutang atau menambah-nambah utang gitu. Insya Allah nggak ada sih Kak kalau untuk kayak kecurangan-kecurangan yang tadi Kakak sebutin. Oke, untuk piutang itu kan aku melihatnya di laporan keuangan itu udah nol ya, dan memang udah nggak muncul lagi akun piutang. Nah, itu apakah benar piutang itu sudah dilunasi semuanya kah atau gimana? Iya, Kak, sudah dilunasi karena penjualannya secara tunai seperti itu. Jadinya nggak ada penjualan kredit atau gimana? Kan kalau misalnya penjualan tunai kan berarti nggak perlu ada muncul akun piutang ya? Oh, untuk penjualan secara kredit ada Kak, tapi udah dilunasin waktu itu. Terus selebihnya penjualannya secara tunai. Oke, berarti benar ya untuk piutang itu udah nol karena emang piutang-piutang ini udah dilunasi. Mungkin nanti mau ini aja sih karena kita kan juga perlu pengecekan ya. Nanti bisa dilengkapin aja beberapa dokumennya karena dari timku itu kemarin sempat ngecek juga ya link dari yang kalian berikan itu tuh sebenarnya masih ada beberapa yang uh, masih belum lengkap gitu menurut tim aku gitu. Jadi nanti mungkin bisa disesuaikan lagi. Mungkin kayak kalian merasa ada transaksi nih yang belum masuk ke link drive itu bisa dilengkapi gitu. Karena kita kan butuh kelengkapan dari bukti-bukti transaksi itu ya untuk bisa menyatakan pendapat gitu. Karena harus menyesuaikan juga gitu dari pencatatan sama keberadaan buktinya itu sesuai atau enggak. Jadi mungkin lebih diinget-inget lagi aja sih kayak transaksi apa sih yang sebenarnya udah dilakukan, terus mungkin ada beberapa yang belum masuk gitu, dan mungkin kayak bukti dokumen PO-nya itu juga boleh dimasukin ke link drive kalau misalnya belum, karena buat pengecekan juga nih kayak misalnya kalian tuh pesan barangnya tuh berapa sih, dan aku juga mungkin pengen lihat juga kali ya kalau misalnya ada kayak bukti pengiriman dari produsennya, itu kan jadi kayak kesesuaian antara pemesanan sama pengiriman, terus nanti kita bakal adain rekalkulasi lagi sih, rekalkulasi lagi sih karena laporan kalian kan udah gak bisa dibuka ya, bisa dibilang accurate kalian itu udah nggak bisa dibuka. Nah, jadi mungkin bakal kita lihat jurnal-jurnal yang kalian buat, dan ini juga sih untuk apa ya namanya,
memastikan itu benar-benar terjadi itu ya dari bukti-bukti itu. Jadi kita butuh kelengkapan bukti-buktinya. Gitu. Jadi mohon kerjasamanya ya guys. Nah mungkin ini bisa dibilang, tadi belum clear, ada hal-hal tertentu nggak? Atau kayak ada bagian tertentu mungkin yang kalian tuh rekomendasi buat kita, para auditornya, untuk mengaudit hal tersebut gitu. Mungkin kayak kalian ngerasa di akun ini tuh sebenarnya kita masih bingung Kak, udah sesuai atau belum. Nah mungkin itu bisa menjadi rekomendasi Kak dari kalian untuk kita coba diadain audit di bagian itu. Ada nggak kira-kira dari PT Livin & Co-nya? Mungkin kan kita belum disinggung bahwa belum melakukan jurnal penyesuaian ya Kak. Jadi mungkin di bagian jurnal penyesuaian sih Kak, nanti kita bakal itu lagi dan bakal minta tolong buat diaudit sama tim Kakak. Oke, berarti lebih ke jurnal penyesuaiannya ya. Mungkin ada beberapa akun yang misalnya harus melakukan penyesuaian tapi belum sempat gitu. Mungkin dari situ diauditnya. Iya Kak. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir. Kalian itu punya TCWG atau mungkin bisa disebut jadi kayak pihak yang mengawasi proses pelaporan keuangan nggak? Maksudnya dari pihak luar atau bagaimana ya? Dari internal kalian. Pihak yang mengawasi proses pelaporan keuangan. Semua siklus laporan keuangan dan teknologi diawasi oleh manajer sih Kak. Oke, berarti ini manajer punya peran penting ya dari tadi manajer terus. Berarti kalian itu cuma staf pembelian, penjualan, kas, accounting, sama manajer ya? Iya Kak, betul. Jadi berbagian satu orang satu. Oke, berarti nggak ada kepalanya ya? Oke, berarti Iya. langsung ke manajer gitu. Oke. Nah, ada SPI-nya nggak atau Satuan Pengawasan Internal? Mungkin kayak pengawasannya bukan cuma di manajernya doang atau ada satuannya lagi. Kayaknya nggak mungkin ada sih ya, karena kan setiap bagian itu cuma dipegang satu orang gitu, terus langsung ke manajer. Berarti kurang lebih satuan pengawasan internalnya nggak ada kah atau gimana? Iya betul Kak, nggak ada. Dikit. Oke. Berarti hanya manajer gitu yang mengendalikan semua yang ada di perusahaan gitu kan. Oke. Mungkin sebenarnya itu aja sih pertanyaannya. Ini agak rumit ya, agak kompleks juga pasti buat kalian juga kayaknya pusing gitu. Nah, sebenarnya ini tuh kita belum melakukan prosedur audit ya. Di sini kita masih tahap wawancara aja untuk kayak mengumpulkan apa ya, meminta kalian untuk menyempurnakan bukti-buktinya atau kayak mengumpulkan atau menemukan temuan auditnya gitu sebelum dilakukan prosedur audit gitu. Nah nanti kemungkinan itu kita bakal adain jimit lagi. Jadi kita nggak cuma sekali karena nanti setelah jimit ini mungkin akan ada beberapa koreksi ya, kayak misalnya ada pertanyaan mungkin yang belum terjawab atau masih ada beberapa yang harus ditanyakan, itu nanti akan menyusul untuk jimitnya, karena ya namanya proses audit itu kan nggak bisa dilakukan hanya wawancara sekali, mungkin bisa berkali-kali nanti kalau misal emang ada pertanyaan yang ingin kita ajukan gitu. Nah kalau misalnya dari kalian sendiri, kalian itu bisa menyanggupi untuk diadakan jimit keduanya itu kapan? Untuk jimit keduanya dalam minggu ini atau bagaimana ya? Kalau bisa sih dalam minggu ini ya.
Kalau misalnya di weekdays, kayaknya kita juga dari tim aku tuh membutuhkan beberapa hari ya untuk mengolah data yang udah kita dapetin nih dari kalian. Nah, mungkin untuk mempersiapkan pertanyaannya juga. Kalau misalnya dari kalian mungkin ada waktu, misalnya perkiraan waktu gitu nggak yang emang kalian rekomendasiin buat kita? Jadi nanti dari timku yang akan menyesuaikan juga. Kak, izin bertanya kan, dari kita tuh ada beberapa laporan yang belum lengkap kan, bukti-bukti transaksinya dan sebagainya macam. Nah, itu pas wawancara kedua, apakah harus udah dilengkapi semua atau bagaimana ya, Kak? Jadi kan harus perlu waktu, spare waktu gitu kan untuk wawancara kedua. Ya, kalau bisa sih udah dilengkapi ya, karena mungkin kemungkinan setelah ini tuh kita bakal melakukan proses audit juga gitu dan sambil melakukan jimit juga. Jadi mungkin biar jimit kedua kita lebih gampang atau enak gitu udah ada buktinya. Jadi bisa sekalian kalian tunjukkan buktinya gitu. Jadi biar lebih enak, biar cepet clear juga gitu loh permasalahan audit ini. Jadi kalau bisa sih udah dilengkapi ya laporan keuangannya. Oke, mungkin dari aku sendiri weekend sih, Kak, di Sabtu. Menurut yang lain gimana? Boleh. Kalau aku boleh nanti omongin lagi aja jamnya. Oke, berarti dari pihak kalian itu menyetujui ya untuk diadakan jimit lagi di hari Sabtu. Untuk jamnya perkiraan bisa di ini enggak? Di range jam berapa? Atau full satu hari itu kalian free gitu? Mungkin pagi sih, Kak, sekitar jam segini, seperti sekarang, jam 9-an. Oke, berarti di pagi hari kayak gini ya. Oke, mungkin sebenarnya itu aja sih yang pengen ditanyain ya dari tim aku dan dari tim aku ke kalian. Mungkin tadi juga udah sempet sering banget ya aku sebutin kalau misalnya bukti-bukti transaksi dan segala macam itu masih belum lengkap. Jadi itu berarti harus diusahakan untuk lengkap itu ketika kita melakukan jimit yang kedua gitu agar mungkin lebih enak kali ya untuk ditanya-tanyanya lagi. Nah, nanti itu tolong dilengkapi aja sampai kita ketemu di hari Sabtu. Nah, nanti ini juga bakal jadi obrolan lagi sih sama tim aku terkait hari Sabtu jam 9 itu untuk diadakan jimit kedua. Nanti kalau misalnya kita sama-sama udah bisa, udah fix nanti kita bakal kabarin lagi konfirmasi ulang ke teman-teman. Gitu. Nah, sebelumnya aku mau bilang makasih ya karena udah menyempatkan waktunya. Abis ini kalian ada kuliah lagi atau gimana? Nggak ada, Kak. Ya, oke. Aku mau bilang makasih ya karena udah meluangkan waktunya gitu untuk diadakan wawancara ini. Tapi sebelum ditutup mungkin kita dokumentasi. Ada yang teman-teman tim aku ada yang bisa dokumentasi gak? Mungkin ini belum pada siap untuk on cam, gak apa-apa kali ya untuk sekedar dokumentasi nama aja. Oke, udah tadi ya. Ternyata udah di dokumentasi. Sebenarnya makasih untuk apa ya jawaban-jawaban yang udah kalian berikan atas pertanyaan yang udah aku dan tim aku ajukan. Semoga itu semua bisa terjawab ya dengan cepat dan nanti mungkin di jilid kedua kita bisa langsung mengajukan pertanyaan yang baru gitu. Ya mungkin itu aja dari aku. Sekali lagi terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga yang listening dan
yang mau live boleh langsung live kok.